Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Taufik Ansar MSI, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah, rekan-rekan guru yang juga kami muliakan, serta anak-anakku sekalian yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tidak patut rasanya apabila tidak diawali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, oleh karena kita semua dapat berkumpul di sini berkat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak patut pula rasanya apabila kita mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila tidak mengenang peristiwa saat-saat kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menceritakan sedikit sekelumit peristiwa-peristiwa penting yang mengiringi kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Baiklah anakku sekalian, sebelum masuk pada cerita tentang kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, ada baiknya kita mengetahui asal-usul keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku pasti sudah tahu bahwa ayahanda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Abdullah. Dan Abdullah ini lahir dari ayah yang bernama Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib lahir dari ayah yang bernama Hashim. Sementara dari pihak ibu, Nabi kita Muhammad SAW lahir dari ibu yang bernama Aminah, yang kadang-kadang juga orang memberi nama Siti Aminah. Aminah lahir dari ayah yang bernama Wahbin, dan Wahbin lahir dari ayah yang bernama Abdi Manaf. Itu sekilas tentang orang tua dan kakek nenek dari Nabi kita Muhammad SAW. Menurut ahli sejarah, beliau-beliau ini adalah orang-orang mulia, orang-orang yang dihormati di kalangan Quraisy Makkah. Anakku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, ayah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah akan dikurbankan oleh ayahnya
yakni Abdul Muttalib. Bagaimana ceritanya? Nah, waktu itu Abdul Muttalib bernazar. Nazarnya adalah apabila dia memiliki 10 putra, ya, maka dia akan mengorbankan salah satu dari putranya itu. Nah, ketika Abdullah lahir, maka putranya genap berjumlah 10 orang. Dengan demikian, maka Abdul Muttalib harus menunaikan nazarnya. Nah, ketika akan menunaikan nazarnya itu, maka akan ditentukan siapakah yang akan dikurbankan. Maka diundilah dari 10 putra Abdul Muttalib, dan hasil undian itu keluarlah nama Abdullah. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Abdul Muttalib tidak begitu rela, ya, oleh karena Abdullah adalah anak kesayangannya, sehingga undian itu diulang kembali, namun tetap yang keluar adalah nama Abdullah. Akhirnya Abdul Muttalib akan melaksanakan niatnya untuk mengorbankan Abdullah. Namun setelah kabar ini tersebar di kalangan kaum Quraisy, lalu kemudian di antara mereka, terutama tokoh-tokoh Quraisy, sangat menyayangkan kalau Abdullah yang harus dikurbankan. Oleh karena Abdullah adalah anak yang baik, taat, penurut, ya, kepada orang tuanya. Oleh karena itu, salah seorang dari tokoh Quraisy mengusulkan untuk mengganti Abdullah ini dengan 100 ekor unta. Dan akhirnya disembelihlah 100 ekor unta itu untuk mengganti Abdullah, ya, sebagai kurban. Oleh karena itu, pernah suatu hari Nabi bersabda bahwa saya ini lahir dari 2 orang yang disembelih. Apa maksudnya 2 orang yang disembelih? Ya, maksudnya adalah ayahnya Abdullah dikurbankan, dan juga kakeknya yang bernama Ismail juga dikurbankan. Ismail ini adalah anak dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ketika usianya sudah dewasa, meskipun menurut riwayat belum sampai 20 tahun, itu dinikahkan dengan Aminah, ibunda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga umurnya belum genap 20 tahun. Lalu kemudian setelah beberapa waktu, Abdullah bermaksud akan ke Syam dalam suatu urusan. Lalu kemudian perjalanannya ke Syam itu merupakan pertemuan terakhir dengan Aminah. Setelah kembali dari Syam, Abdullah kemudian sampai di Madinah, dan di sana Abdullah sakit. Setelah beberapa waktu sakit di sana, lalu kemudian teman-teman dari Abdullah pulang ke Makkah, dan setelah sampai di Makkah mengabarkan bahwa Abdullah tetap di Madinah karena tidak bisa pulang karena sakit.
ketika mendengar berita bahwa Abdullah sedang sakit, maka Abdul Muttalib sangat khawatir, sehingga dia memerintahkan anaknya yang bernama Haris untuk segera menyusul adiknya di Madinah. Tapi sayang sekali ketika Haris tiba di Madinah, kemudian menanyakan tentang adiknya, tetapi ternyata kabar yang dia terima sangat membuat dia bersedih, karena ternyata Abdullah telah dimakamkan beberapa hari sebelumnya. Dengan demikian, maka Nabi SAW telah menjadi yatim sebelum beliau lahir. Menurut riwayat, Nabi kita Muhammad SAW pada saat kematian ayahnya masih berusia 2 bulan atau 3 bulan dalam kandungan ibunya. Dengan demikian, Aminah sangat bersedih oleh karena dia sedang hamil sementara suaminya sudah meninggal. Namun dengan penuh kesabaran, Aminah terus menunggu kelahiran bayinya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga ketika sudah sampai usia kelahirannya, maka lahirlah Nabi kita Muhammad SAW. Menurut sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah, dan sebagian mengatakan lahir pada tanggal 9 Rabiul Awal pada tahun gajah pula. Dan itu kalau misalkan sejajarkan dengan tahun Masehi, maka didapat tanggal 20 April tahun 571. Beliau lahir di kampung Bani Hashim. Nah, setelah lahir, beliau disusui oleh ibunya sendiri, yakni Aminah, selama 3 hari. Lalu kemudian disusui pula oleh Suwaibah. Suwaibah ini adalah budak dari Abu Lahab. Nah, setelah beberapa hari disusui oleh Suwaibah, datanglah serombongan ibu-ibu dari Bani Sa'ad yang sedang mencari bayi susuan. Perlu diketahui bahwa kebiasaan orang-orang di Makkah waktu itu, ketika ada bayinya, maka bayi itu dititipkan kepada orang-orang yang tinggal di luar Makkah untuk disusui. Tujuannya adalah supaya anak itu bisa menghirup udara segar di pedesaan, di kampung-kampung, dan juga tujuannya supaya bahasanya bagus, karena bahasa orang di kampung bahasanya masih murni. Nah, ketika itu bersama rombongan itu ada seorang yang bernama Halimatus Sa'diyah, dan setelah berkeliling mencari bayi susuan, akhirnya bertemu dengan keluarga Nabi kita Muhammad SAW, bertemu dengan Aminah, lalu disetujuilah untuk menyerahkan Nabi kita Muhammad SAW kepada Halimatus Sa'diyah untuk dibawa ke Bani Sa'ad untuk dirawat dan disusui di sana. Singkat cerita, ketika Nabi kita Muhammad SAW dirawat dan disusui di kampung Bani Sa'ad, keadaan Halimatus Sa'diyah yang semula kurang beruntung, lalu kemudian mendapatkan kemudahan, hidupnya lebih bahagia,
bersama Nabi kita Muhammad SAW. Demikianlah seterusnya sampai Nabi kita berumur kurang lebih 4 tahun dan sudah bisa ikut menggembala bersama anak dari Halimatus Sa'diyah yang bernama Abdullah. Pada suatu hari datang 2 orang laki-laki dan langsung menangkap Nabi kita Muhammad SAW dan membawanya pergi. Melihat keadaan yang demikian, maka Abdullah ketakutan dan lari pulang menemui ibunya, yakni Halimatus Sa'diyah, dan berteriak-teriak minta tolong agar Muhammad SAW segera ditolong. Maka tergopoh-gopohlah Halimatus Sa'diyah mencari Nabi kita Muhammad SAW sampai akhirnya ditemukan di suatu tempat. Nah, maka ditanyalah apa yang telah terjadi. Maka Nabi kita Muhammad SAW menceritakan bahwa 2 orang tersebut telah menangkapnya, lalu membaringkannya di suatu tempat, lalu membelah dadanya. Kemudian isi dadanya dikeluarkan, dicuci, lalu kemudian dikembalikan lagi. Menurut ulama kita bahwa pencucian itu sebenarnya adalah untuk membersihkan sifat-sifat buruk yang ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Ya, di antaranya misalnya sifat iri, sifat dengki, sifat serakah dan sejenisnya. Sehingga setelah peristiwa itu, maka Nabi kita dinyatakan bersih dari sifat-sifat buruk tersebut. Ya, lalu kemudian ditambahkan sifat-sifat yang mulia, sifat kesabaran, sifat pemurah, ya, dan berbagai sifat yang baik. Lalu kemudian dada Nabi kita Muhammad SAW ditutup kembali. Nah, begitulah ceritanya kepada Ibunda Halimatus Sa'diyah. Setelah peristiwa itu, Halimatus Sa'diyah dipenuhi kekhawatiran jangan sampai peristiwa itu akan terulang kembali. Oleh karena itu, Halimatus Sa'diyah bermaksud mengembalikan Nabi kita Muhammad SAW ke Makkah, ke ibunya, yakni Aminah. Nah, setelah tinggal di Makkah, ya, ketika Nabi kita berumur kurang lebih 6 tahun, maka Aminah mengajak Nabi kita Muhammad SAW ke Madinah untuk bersilaturahim kepada keluarga yang ada di Madinah dan juga sekaligus untuk menziarahi makam dari ayahanda beliau, yakni Abdullah. Nah, begitu selesai urusannya di Madinah, Nabi kita SAW kembali ke Makkah bersama ibunya dan Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah budak peninggalan dari Abdullah. Ketika sampai perjalanannya di suatu tempat yang bernama Abwa, tiba-tiba saja Aminah sakit, sehingga terpaksa perjalanan berhenti, lalu kemudian singgah di salah satu rumah penduduk yang ada di Abwa. Beliau dirawat di sana, ditunggu kesembuhannya, namun bukan kesembuhan yang ada, justru semakin hari sakitnya semakin parah. Bahkan suatu hari terpaksa Nabi kita Muhammad SAW menjadi yatim piatu karena ibunda Aminah
berpulang ke rahmatullah. Dengan penuh kesedihan, Nabi kita Muhammad SAW terpaksa pulang ke Makkah, tidak lagi ditemani oleh ibundanya. Nah, ketika sampai di Makkah, gemparlah keluarga beliau setelah mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad SAW pulang tidak lagi disertai oleh ibundanya. Maka Abdul Muttalib segera mengambil keputusan untuk memelihara Nabi kita Muhammad SAW. Beliau sangat menyayangi Nabi kita sehingga Nabi kita Muhammad SAW mendapat perlakuan sangat istimewa. Ya, di antaranya bahwa Nabi kita Muhammad SAW diberi kesempatan untuk bersama-sama Abdul Muttalib di tempat yang hanya Abdul Muttalib yang boleh menempatinya. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW dibiarkan untuk menempati tempat duduk dari Abdul Muttalib. Nah, kejadian ini tidak berlangsung lama oleh karena kakek beliau, yakni Abdul Muttalib, semakin tua dan akhirnya meninggal pula. Namun sebelum meninggal, kakek beliau berpesan kepada salah seorang anaknya, yakni Abu Talib, untuk mengasuh Nabi kita Muhammad SAW setelah kematian beliau. Maka amanah itu diterima dengan baik oleh Abu Talib dan mengasuh Nabi kita Muhammad SAW dengan penuh kasih sayang. Dan pada waktu itu Abu Talib hendak berdagang ke Syam. Lalu Nabi kita Muhammad SAW juga bermaksud ikut berdagang ke Syam. Ketika Abu Talib sementara bersiap-siap untuk berangkat ke Syam, lalu Nabi kita Muhammad SAW mendesak pula untuk ikut bersama paman beliau. Pada mulanya Abu Talib merasa keberatan oleh karena Nabi kita masih anak-anak. Namun karena Nabi kita terus mendesak, maka akhirnya Abu Talib mengizinkan ikut serta. Di dalam perjalanan terjadi hal yang unik, yang aneh, oleh karena rombongan Nabi kita Muhammad SAW senantiasa diikuti oleh awan hitam di atasnya, sehingga beliau berserta rombongan tidak mengalami panas teriknya matahari. Ketika beliau sudah menjelang masuk ke Syam, hal tersebut dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bakhira. Pendeta itu memperhatikan dan melihat ada awan hitam yang terus mengikuti rombongan Abu Talib ini. Maka pendeta itu merasa yakin bahwa pasti di antara rombongan itu ada nabi yang terakhir. Pendeta ini sangat tertarik dan ingin mengetahui nabi yang terakhir tersebut. Sehingga pendeta ini mengutus seseorang untuk memanggil rombongan ini singgah ke tempat mereka. Maka ketika Abu Talib mendapatkan tawaran untuk singgah di tempat pendeta ini, maka dengan senang hati Abu Talib singgah di tempat tersebut. Sebagai bentuk penghormatan, pendeta ini menjamu rombongan Abu Talib ini dengan makanan dan minuman yang sangat menyegarkan. Dalam pada itu, pendeta ini mencari-cari siapa gerangan di antara rombongan itu yang merupakan
nabi yang terakhir. Oleh karena itu, Pendeta Bakhira bertanya, apakah di antara rombongan ini sudah lengkap semuanya? Maka Abu Thalib menjawab, sudah, kecuali seorang anak kecil yang sedang menunggu barang bawaan di luar. Maka pendeta ini segera meminta supaya Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai anak kecil tersebut dipersilahkan masuk. Karena Pendeta Bakhira ingin melihat langsung Nabi yang terakhir tersebut. Lalu kemudian setelah terjadi percakapan antara pendeta tersebut dengan Nabi kita Muhammad SAW, maka pendeta itu sangat yakin bahwa anak kecil ini yang tidak lain adalah Nabi kita Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Kenapa beliau yakin? Oleh karena pendeta ini sudah mendapatkan ciri-cirinya dari kitab-kitab mereka. Oleh karena itu, Pendeta Bakhira berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga Nabi kita Muhammad SAW, oleh karena boleh jadi ketika ada orang yang mengetahui bahwa beliau adalah Nabi yang terakhir, boleh jadi mereka yang iri, mereka yang dengki, berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, maka Abu Thalib bersedia untuk menjaga beliau dengan sebaik-baiknya. Dan bagaimana kisah selanjutnya? Nanti insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya atau acara-acara berikutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan mendapatkan ceramah dari Yang Mulia Al-Mukarram Ustaz Ansar Taufik, Dr. Ansar Taufik MSI, supaya lebih banyak waktunya untuk berceramah. Maka saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.